Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Wahyuni dari kelas 10C jurusan keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makalah jantung. Jantung terletak di antara paru-paru, tepatnya di dalam rongga mediastinum, rongga dada. Jantung manusia berukuran mendekati kepalan tangan atau ukuran panjang sekitar 12 cm dan lebar sekitar 9 cm dengan berat 300-400 gram. Bagian atas atau apek jantung terletak di sela iga keempat dan kelima pada garis tengah klavikula. Sepertiga jantung berada di sebelah kanan dari midline sternum dan 2/3 jantung berada di sebelah kiri midline sternum. Ruang jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang atrium, serambi, dan 2 ruang ventrikel bilik. Letak 4 ruang jantung pada permukaan dada yaitu sebagai berikut. Atrium kanan. Atrium kanan atau serambi kanan terletak sekitar 2 cm di sebelah kanan tepi sternum, setinggi sendi costosternalis ke-3 sampai ke-6. B. Atrium kiri. Atrium kiri terletak paling posterior dan tidak terlihat dari depan. Sebagian kecil terletak pada belakang sendi costosternalis kiri ke-2. C. Ventrikel kanan. Ventrikel kanan terletak pada dinding dada. Batas bawahnya yaitu garis yang menghubungkan sendi costosternalis ke-6 dengan apek jantung. D. Ventrikel kiri. Ventrikel kiri terletak di daerah tepi kiri atas selebar 1,5 cm. Batas kiri jantung yaitu garis yang menghubungkan apek jantung dengan sendi costosternalis ke-2 sebelah kiri. 2. Bunyi jantung. Bunyi jantung dapat digunakan oleh dokter untuk mengetahui kondisi jantung yang sehat dan kurang sehat. Bunyi jantung normal dapat didengar loop, dup, loop, dup, loop, dup. Loop merupakan bunyi jantung saat menutupnya katup mitral dan katup tricuspid yang menandai awal sistole. Dup merupakan bunyi jantung saat menutupnya katup aorta dan katup pulmonalis sebagai tanda diastole. Bunyi jantung terdiri dari 2 macam, yaitu bunyi jantung dan bunyi bising. Bunyi jantung. Bunyi jantung utama dibagi menjadi 4 bunyi jantung: 1, 2, 3, dan 4. Bunyi jantung 1 terjadi karena adanya getaran yang menutupnya dari bilik. 1. Bunyi jantung 1. Bunyi jantung 1 disebabkan karena proses menutupnya katup atrioventrikular pada katup bicuspid. Faktor yang memengaruhi bunyi jantung 1 yaitu kekuatan dan kecepatan kontraksi otot, posisi daun katup, dan jarak jantung terletak dinding dada. Semakin kuat dan cepat kontraksi otot ventrikel, maka bunyi akan semakin keras. Posisi daun katup atrioventrikular juga memengaruhi bunyi jantung seseorang yang kurus. Bunyi jantung akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan seseorang yang gemuk. Hal tersebut terjadi karena orang yang kurus memiliki jarak jantung yang dekat dengan dinding dada. 2. Bunyi jantung 2. Bunyi jantung 2 disebabkan karena proses menutupnya katup aorta seminular dan katup pulmonal. 3. Bunyi jantung 3. Bunyi jantung 3 disebabkan oleh getaran cepat dari aliran darah saat pengisian cepat dari ventrikel. Bunyi jantung 4. Bunyi jantung 4 disebabkan karena adanya getaran yang timbul saat sistolik atrium. B. Bunyi bising jantung. Bunyi bising merupakan bunyi jantung yang terjadi karena adanya getaran yang timbul dalam intensitas waktu yang lebih lama. Bising jantung atau cardiac murmur terjadi akibat adanya aliran turbulen dalam bilik dan pembuluh darah dan adanya sumbatan akibat keadaan abnormal. Bunyi bising dibagi menjadi beberapa macam, yaitu bising diastolik, bising sistolik, dan
bising diastolik dan sistolik. 3. Pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung berdasarkan letak ruang jantung disebut prekordium. Pemeriksaan prekordium jantung dilakukan dengan menggunakan stetoskop dan timer. Pemeriksaan dilakukan dengan pertimbangan umum meliputi ruang pemeriksaan harus tenang untuk menampilkan auskultasi yang kuat, menjaga privasi pasien, dan memprioritaskan serta memerhatikan tanda-tanda kegawatan. Tanda-tanda yang harus diamati pada pemeriksaan jantung meliputi bentuk prekordium, denyut pada afek jantung, denyut nadi pada dada, dan denyut kena. Bentuk prekordium. Bentuk kedua belah dada simetris. Adanya bentuk prekordium yang cekung dapat terjadi karena penyakit perikarditis menahun, fibrosis paru, skoliosis, dan kifoskoliosis. Bentuk prekordium yang gembung dapat terjadi karena adanya pembesaran jantung efusi, epikardium, efusi pleura, tumor, mediastinum. B. Denyut apek jantung dalam keadaan normal. Apek jantung terletak di dalam rongga ruang interkostalis sisi kiri agak medial dari lin midlavicularis sinistra. Apabila pada dada bagian atas terdapat denyutan, maka harus dicurigai adanya kelainan pada aorta. C. Valvasi pada afek jantung. Valvasi atau periksa raba pada afek jantung dilakukan dengan cara berikut. 1. Posisikan pasien duduk atau tidur terlentang dan berhadapan dengan pemeriksa. 2. Saat posisi duduk, letakkan kedua tangan pasien di paha atau pinggang. Jika posisi tidur terlentang, letakkan kedua tangan pasien di samping atau sejajar dengan badan. 3. Tentukan ruang antar iga ke-5 kiri, yaitu ruang antar tulang iga ke-5 dan ke-6. 4. Tentukan garis midclavikula kiri dengan menarik garis lurus yang memotong pertengahan tulang klavikula ke arah inferior tubuh. 5. Tentukan letak afek jantung dengan letak telapak tangan pada dinding dada setinggi ruang antar iga ke-5 di garis midclavikula. 6. Lepaskan telapak tangan dari dinding dada. Jika terdapat getaran pada telapak tangan, untuk mempertajam gerakan, Anda dapat menggunakan jari kedua dan ketiga tangan kanan. 7. Tentukan getaran maksimum. Disinilah letak afek jantung. 4. Auskultasi jantung. Auskultasi merupakan pemeriksaan bunyi jantung yang dilakukan dengan menggunakan stetoskop. A. Bagian stetoskop. Stetoskop terdiri dari dua bagian, yaitu diafragma, bel, sebagai berikut. 1. Diafragma merupakan bagian yang paling baik untuk mendengarkan bunyi jantung yang relatif bernada tinggi dari BJ1, BJ2, dan murmur. 2. Bel merupakan bagian yang lebih sensitif terhadap bunyi dengan frekuensi yang rendah dari BJ3, BJ4, dan murmur. Bel biasanya digunakan pada apek, kemudian bergerak ke medial sepanjang garis frasternal. B. Pemeriksaan auskultasi jantung. Cara melakukan auskultasi jantung yaitu sebagai berikut. 1. Posisikan pasien berbaring terlentang dengan tubuh bagian atas ditinggikan dengan menaikkan kepala sekitar 30 derajat. Mintalah pasien untuk tenang dan bernapas biasa. 2. Tempelkan kepala stetoskop pada apek jantung dan dengarkan bunyi dasar jantung. 3. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan corong stetoskop. Dilakukan pada daerah afek dan ruang interkosta 4 dan 5 kiri ke arah sternum. 4. Perhatikan irama dan frekuensi suara jantung, kemudian bedakan irama, sistole, diastole, dan intensitasnya. Perhatikan pula
Bunyi tambahan yang mungkin terdengar. 5. Gabungkan auskultasi dengan kualitas pulus denyut nadi. Tentukan daerah pelajaran bising dan titik maksimumnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Harap sekiranya untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.